Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Keila Belva Salbian, Iza Lailatul Zahra, Nurna Agustina, Siti Apriliani Mubarokah, dan Oki Ayu Agusti. Di sini kita akan menjelaskan bab tentang menghindari perkelahian pelajar. Untuk materi yang pertama yaitu pelajar yang dicari Islam, materi yang kedua yaitu definisi perkelahian dan tawuran pelajar, materi yang ketiga jenis perkelahian pelajar, materi yang keempat ikhtiar mencegah perilaku menyimpang pelajar, dan materi yang kelima yaitu penanganan pelajar yang menyimpang. Untuk materi yang pertama adalah pelajar yang dicari Islam. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkelahian pelajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perkelahian pelajar karena hal tersebut hanya menimbulkan keburukan dan kerusakan, baik kerusakan pada masing-masing individu maupun kerusakan lingkungan sekitar. Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan kehidupan agar hidup menjadi bermanfaat. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas ditorehkan oleh para pelajar muslim dengan segenap prestasi yang diraihnya. Prestasi itu tidak hanya berupa pencapaian yang memiliki level dunia, nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi hidup dengan benar berlandaskan ajaran Islam bagi diri dan lingkungan terkecil, termasuk di sekolah. Oleh karena itu, hendaknya pelajar Islam senantiasa optimis dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua, definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Perkelahian dan tawuran merupakan bagian dari problematika dunia pendidikan. Utamanya terjadi di kota-kota besar sehingga harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya. Adapun tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berstatus pelajar. Perkelahian dan tawuran antar pelajar sering diawali oleh perasaan tidak senang terhadap anggota kelompok lain. Ketika ada anggota yang sakit hati akibat perilaku seorang dari kelompok lain, besar kemungkinan akan terjadi konflik. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar. Materi ketiga, jenis perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, delikuensi situasional, yaitu perkelahian karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Yang kedua, delikuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Materi yang keempat yaitu ikhtiar mencegah perilaku menyimpang pelajar. Penyimpangan yang dilakukan pelajar atau remaja hendaknya tidak dianggap remeh. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Jangan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati.
4. Pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. 5. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 6. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkup sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. 7. Lakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Materi yang terakhir, penanganan pelajar yang menyimpang. Terkait adanya perilaku menyimpang para pelajar, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk penanganan pelajar yang menyimpang, yaitu 1. Berikan kepercayaan. 2. Lakukan dengan jujur. 3. Kemurnian hati. 4. Kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja. Nah, itu dia teman-teman, materi yang kami sampaikan. Kira-kira adakah di sini yang masih suka berkelahi? Hendaknya jangan ya. Lebih baik kita belajar dan mencari ilmu agar berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa.